Teman-teman, jadi behavioral finance itu merupakan rumpun ilmu yang tidak berdiri sendiri ya, tetapi di sini itu dia adanya interdisipliner atau ibaratnya tuh menggabungkan dari beberapa disiplin ilmu. Jadi di sini ada dari ilmu psikologi, terus habis itu ada ilmu dari ekonomi. 豚から No, no. Ah. Oh, all right. Didn't I get you already? Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada juga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya semuanya. Baik teman-teman, pada konten telaah kita kali ini, oke, kita akan mempelajari mengenai akuntansi keperilakuan atau biasanya dikenal sebagai behavioral finance. Nah, bagaimana sih istilahnya di sini? Perilaku manusia ibaratnya di dalam pasar, khususnya di sini mungkin di pasar keuangan ya, kayak gitu ibaratnya nanti dalam menghadapi terhadap dua keputusan, apakah keputusan A atau keputusan B atau keputusan lainnya yang akan diambil. Nah, nanti dampaknya itu bagaimana? Nah, itu semuanya nanti kita akan bahas pada konten pembelajaran kita kali ini. Oke, check this out. Kita bakalan masuk ya penjelasan mengenai behavioral finance atau perilaku keuangan kayak gitu ya. Nah, sebelum kita masuk mengenai behavioral finance, mungkin akan saya menjelaskan terlebih dahulu ya sih apa sih yang dimaksud dengan behavioral. Oke, baik. Jadi behavioral itu adalah kayak suatu kayak gitu ibaratnya tuh dari suatu kejadian yang melibatkan emosi kita, sifat, kesukaan dan hal-hal yang mempengaruhi kita, tindakan diasumsikan di sini itu digabung jadi satu dengan emosi, sifat, kesukaan terhadap suatu hal atau kejadian yang berlangsung pada saat itu. Nah, teman-teman, behavioral finance juga sama ya seperti itu juga. Jadi di sini bisa dibilang adanya suatu tindakan atau misalkan di sini suatu kejadian yang mengakibatkan bisa dibilang di sini itu para pelaku pasar atau bisa dibilang di sini itu contohnya investor kayak gitu ya di dalam pasar keuangan. Pasar keuangan itu ada dua ya teman-teman, ada bisa dibilang di sini pasar uang dan pasar modal kayak gitu. Nah, jadi nanti di sini itu adanya tindakan-tindakan dari para investor atau para pemilik dana tersebut itu di sini itu adanya suatu kejadian dan dari kejadian tersebut itu menciptakan dari para masing-masing investor baik di sini itu bisa dibilang nanti di sini dia memunculkan ide-ide apakah ingin membuat keputusan pembelian ataupun melakukan keputusan penjualan dari suatu kejadian tersebut. Seperti itu tadi ya teman-teman, misalkan untuk penjelasan mengenai behavioral finance. Nah, jadi bisa dibilang di sini untuk behavioral finance itu merupakan satu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri ya, bukan di dunia keuangan saja, tetapi di sini itu bisa dibilang digabung menjadi satu dengan dunia psikologi. Bagaimana sih tindakan perilaku seseorang di sini itu ibaratnya tuh dipelajari dan nanti dampaknya itu dari keputusan yang dilakukan tersebut itu bagaimana dampaknya terhadap masyarakat umum atau ibaratnya kepada pasar keuangan tersebut ataupun pada orang tersebut. Nah, selanjutnya tujuannya untuk apa sih adanya behavioral finance di sini? Jadi kita pengen mengetahui kayak gitu ya dari setiap para pelaku pasar atau contohnya kayak tadi ya pemilik dana, contoh kayak investor kayak gitu, mereka menghadapi suatu kejadian, terus habis itu dari kejadian tersebut itu bagaimana sih pola penalaran dari investor tersebut dan emosional dari investor tersebut terhadap kejadian tersebut. Apakah nanti tindakan yang dia ambil itu dia membuat ide atau gagasan tersebut itu eh, menyangkut terhadap keputusan dari investor tersebut. Nah, terus habis itu nanti dari gagasan atau ide tersebut itu mereka ambil, terus habis itu nanti di sini itu mereka membuat keputusan apakah melakukan investasi atau tidak. Nah, setelah nanti dari keputusan investasi tersebut dibuat oleh investor dari masing-masing individu, kan berarti kan di sini kan ibaratnya tuh pola pikir dari masing-masing investor kan itu kan tentunya pasti bakalan berbeda ya teman-teman, nggak cuma di satu orang saja, tetapi kan investor yang ada di pasar keuangan itu nggak cuma satu, seperti itu bisa berbeda kayak gitu ya. Jadi ibaratnya di sini tergantung dari pola pikir dari masing-masing orang tersebut dan ibaratnya di sini dari karakter psikologi orang tersebut kayak gitu dan bagaimana pemahaman atau literasi keuangan dari setiap orang-orang tersebut atau ibaratnya di sini setiap orang itu memiliki karakter atau ibaratnya tuh kayak tingkat psikologi yang berbeda-beda.
Nah, jadi kan di sini dari beberapa orang yang ada di pasar modal kan tadi itu saya ngambil contoh 2 orang ya, tetapi kan di sini untuk di pasar modal itu nggak cuma 2 orang saja yang ibaratnya tuh yang melakukan transaksi di pasar modal, tetapi ibaratnya nggak cuma di pasar modal ya, tetapi di pasar uang juga sama. Jadi ibaratnya tuh di sini ya banyak investor baik itu nanti itu bakalan mempengaruhi apakah indeks harga saham itu mengalami penurunan atau kenaikan atau akan membahas aspek apa-apa saja sih yang mempengaruhi perilaku seseorang di dalam keuangan kayak gitu ya, atau di dalam pasar keuangan baik itu di pasar modal ataupun di pasar uang. Nah, jadi di sini ada beberapa aspek ya teman-teman. Yang pertama mungkin di sini ada aspek psikologi atau ibaratnya tuh dari aspek perilaku seseorang tersebut. Jadi ibaratnya mungkin bisa jadi di sini aspek dari psikologi itu bisa jadi sebagai contoh mungkin salah satu seseorang tersebut itu emang dididik dari kecil ibaratnya tuh mengerti atau menghargai atas uang yang dia miliki. Sebagai contoh seperti ini, misalkan pada saat waktu kecil, saya ingat banget ya waktu dulu saya sekolah SD ya kayak gitu. Ibaratnya saya ingat waktu dulu SD itu sekitaran kelas 1 kan kayak gitu. Terus waktu itu saya sering biasanya dikasih uang jajan itu sama orang tua saya, waktu itu sebanyak Rp500. Saya SD itu kelas 1 itu sekitaran tahun 98 ya teman-teman, dan waktu itu pada saat kelas 1 SD dikasih uang Rp500, saya kadang sering mikir, ya udah kan kadang saya mikir dari uang 500 kan jajan waktu itu paling ya kayak jajan permen kan itu masih Rp50, jajan ciki kan masih sekitarannya Rp100, tapi kan kadang itu dari Rp500 tersebut itu saya biasanya saya gunakan untuk naik angkot itu sebesar Rp100 dan masih sisa uang Rp400. Nah, tetapi pola pikir saya waktu itu dari kecil itu saya mikir nggak usah lah saya hambur-hamburkan uang tersebut, lebih baik saya tabung, saya simpen, terus habis itu nanti ya ya zaman dulu ya kan zamannya masih susah kan kayak gitu, waktu itu kan masih belum memiliki lemari es atau kulkas kan ya kayak gitu. Nah, pikiran saya waktu itu ya bisa dibilang ya udahlah ini sedikit-sedikit saya tabung, nanti siapa tahu uangnya sudah terkumpul nanti bisa digunakan membantu ibu buat membeli lemari es kan kayak gitu. Nah, dari sini kan kita bisa ada pola pikir ya, ibaratnya tuh tergantung kayak kita, ibaratnya pola pikir kita dari saat kecil itu bagaimana terhadap perilaku akan uang kayak gitu. Dan ini sih biasanya tergantung juga ya, selain dari pola pikir kita juga tergantung dari didikan keluarga, bagaimana ibaratnya pola pikir akan uang kan begitu. Nah, contohnya kayak tadi yang seperti saya sempat bilang ya teman-teman seperti itu. Jadi aspek psikologi ini tergantung dari pola pikir seseorang tersebut dan didikan dari keluarga, bagaimana tanggapan orang tersebut terhadap akan uang. Selanjutnya di sini ada lagi juga aspek sosiologi ya teman-teman. Jadi ibaratnya tuh di sini itu bagaimana sih dampak perilaku atau kehidupan seseorang di sini itu akan uang kayak gitu. Ibaratnya kan kalau tadi kan psikologi itu lebih ke personal ya atau ke orangnya tersendiri. Nah, tetapi kalau aspek sosiologi itu di sini tuh bagaimana sih orang tersebut atau ibaratnya bisa dibilang tuh individu tersebut itu menggabung jadi satu ke dalam suatu komunitas atau ke dalam sistem sosial kayak gitu, dan ibaratnya di sini tuh tanggapannya akan uang. Nah, misalkan emang teman-teman dari dulu sekolah misalkan bisa dibilang di sini nggak ngikut geng-geng tersebut, ibaratnya ngikutnya ya teman-teman yang hidupnya sederhana, ya mungkin bisa jadi ya di sini ya mungkin bakalan belajar kayak gitu ya, bagaimana sih ibaratnya tuh dari uang yang ada atau ibaratnya tuh bisa mengembangkan uang yang sudah kita miliki seperti itu. Jadi ini mengenai aspek sosiologi itu ibaratnya berpengaruh banget ya, ibaratnya dari seseorang tersebut itu kumpul di dalam suatu sosial, dan dari suatu sosial tersebut itu mempelajari orang tersebut bisa mempelajari dan ibaratnya mengambil intisari dari strata sosial tersebut. Jadi ini tergantung dari individunya ya atau personalnya tersebut di dalam sistem sosialnya tersebut. Ibaratnya di sini tuh ya dia itu bisa dibilang bisa nggak sih memfilter atau menyaring yang mana yang baik, yang mana yang buruk seperti itu. Kalau yang ini tadi mengenai aspek sosiologi. Nah, selanjutnya di sini dari aspek keuangan. Nah, jadi di sini tuh bisa dibilang tuh dari aspek individu atau aspek personalnya tersebut itu bisa dibilang di sini tuh bagaimana sih dari aspek personalnya tersebut tentang mengenai pengelolaan atas keuangan sehingga bisa berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Jadi ibaratnya tuh di sini tuh bisa dibilang personal tersebut itu sudah paham atau belum sih mengenai literasi keuangan atau ibaratnya tuh mengenai pengelolaan keuangan yang baik kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya di sini tuh bisa dibilang literasi atau pengetahuan keuangan ini juga bisa mempengaruhi dari aspek atau tindakan personal seseorang tersebut.
teman-teman, selanjutnya kita akan menelaah mengenai perbedaan antara perilaku seseorang terhadap keuangan dari behavioral makro dan behavioral mikro. Nah, mungkin tadi sebelumnya di beberapa menit sebelumnya kita sempat membahas ya bagaimana sih ibaratnya tuh suatu pelaku keuangan di pasar keuangan, baik itu di pasar modal ataupun di pasar uang, di sini tuh menanggapi suatu kejadian atau suatu peristiwa dan bagaimana dari peristiwa tersebut itu bisa mempengaruhi seseorang tersebut itu terhadap keputusan keuangan ya kan kayak gitu. Dan di sini mungkin saya ngambil istilah sedikit ya teman-teman, untuk yang itu disebut sebagai behavioral mikro. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan behavioral finance mikro? Nah, jadi ibaratnya tuh di sini tuh dari suatu investor tersebut itu kira-kira di sini terhadap suatu kejadian atau suatu peristiwa tersebut itu bagaimana, apakah dia memiliki ide atau gagasan untuk uh, membuat keputusan investasi dari kejadian atau peristiwa tersebut, sehingga nanti di sini tuh dia bertindaknya rasional atau bersifat emosional kayak gitu, jadi bisa mempengaruhi dari keputusan keuangan. Nah, jadi maksudnya di sini rasional tuh bisa dibilang tuh ibaratnya dari misalkan suatu kejadian atau suatu peristiwa, misalkan sebagai contoh, misalkan kebetulan misalkan nih pada saat terjadi, sebagai contoh pada saat video ini dibuat, kebetulan pada saat ini tuh di pasar dunia ini terjadi perang ya antara Rusia dan Ukraina. Nah, dari perang Rusia dan Ukraina kan di sini kan memiliki dampak ya atau pengaruh juga ya kan kayak gitu terhadap perdagangan, kegiatan ekspor impor ya teman-teman. Nah, otomatis kan di sini dari akibatnya kan di sini kan terjadinya terhambat ibaratnya tuh dari perdagangan ekspor batu bara dari Rusia ke wilayah negara-negara di benua Eropa. Nah, akibatnya kan di sini ada akibat lagi ya teman-teman. Akibatnya apa? Nah, akibatnya ya bisa dibilang di sini itu ya wilayah benua Eropa di sini itu ya ibaratnya tuh keterbatasan suplai batu bara, mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan ya keterbatasan juga suplai listriknya, dan akibatnya apa ya, mau nggak mau kan berarti wilayah dari negara-negara di Eropa mereka harus mencari lagi sumber-sumber batu bara dari negara-negara lainnya. Nah, jadi kan di sini kan bisa berpengaruh juga nih kepada investor. Nah, berarti kan, nah bagi para investor yang di dalam negeri, nah dia yang memiliki saham batu bara. Nah, dia bahkan berpikir, wah, berarti kan di sini batu bara Indonesia sedang lagi dicari nih. Kemungkinan berarti di masa mendatang harga-harga saham batu bara ini bakalan cenderung mengalami kenaikan karena ibaratnya dari volume penjualannya akan mengalami kenaikan kan kayak gitu, karena dari wilayah negara-negara di Eropa sedang melakukan pencarian batu bara ke wilayah benua-benua Asia kan kayak gitu. Nah, akhirnya ya di sini kan mempengaruhi tindakan dari investor kan, ibaratnya mempengaruhi kan. Kalau yang bertindak rasional ya itu tadi, karena dia mencari kayak gitu beritanya, itu bisa dibilang di sini bagaimana dan dampaknya nanti ke depan itu bagaimana, seperti itu. Nah, sedangkan kalau emosional error di sini itu bisa dibilang tuh investor melakukan suatu keputusan investasi tetapi tanpa berpikir suatu ibaratnya tuh dampak atau hal-hal penyebab dari kenaikan atau penurunan harga saham. Nah, selanjutnya di sini ada lagi juga behavioral finance makro. Nah, jadi ibaratnya tuh di sini kan tadi ya sama seperti tadi yang saya sempat jelasin ya teman-teman di beberapa menit sebelumnya di awal kan tadi, bagaimana sih ibaratnya tuh di sini itu dari setiap keputusan masing-masing investor tersebut itu bisa mempengaruhi pasar keuangan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asumsi-asumsi yang ada di, bisa dibilang di sini dalam perilaku keuangan ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada beberapa asumsi ya atau perkiraan terhadap perilaku keuangan. Yang pertama di sini dari asumsi perilaku mengenai para pelaku keuangan yang bisa dibilang tuh ibaratnya tuh mereka itu emang udah hal yang lumrah kayak gitu ya, melakukan suatu kesalahan kayak gitu, atau biasanya disebut sebagai rules of thumbs kayak gitu. Biasanya misalkan nih investor itu menjelang akhir tahun mereka itu banyak yang melakukan pembelian. Akibatnya apa? Pembelian saham kayak gitu, akibatnya apa ya, indeks harga saham turut mengalami kenaikan ibaratnya. Jadi mungkin bisa dibilang ya investor-investor yang lain kayak gitu yang sebelumnya memiliki saham-saham perusahaan yang sudah memiliki dari jauh-jauh hari ya, di sini ya mungkin dia memiliki dampak ya harga-harga sahamnya mengalami kenaikan juga kan, kayak terjadi window dressing. Atau bisa juga pada saat high seasonal atau pada saat lebaran, biasanya menjelang lebaran juga di sini bisa jadi kebanyakan ya bisa dibilang tuh indeks harga saham juga turut mengalami kenaikan juga ya. Kenaikannya kenapa ya? Karena ibaratnya tuh investor-investor asing tuh banyak melakukan pembelian pada saat menjelang lebaran kayak gitu. Dan adanya terjadi suatu peristiwa, maksudnya di sini suatu peristiwa sebagai contoh kayak tadi ya teman-teman, kebetulan
lagi ada dampak perang Rusia Ukraina, jadi mengalami keterbatasan suplai batu bara untuk di wilayah negara-negara Eropa. Akhirnya bisa jadi dari suatu peristiwa weekend ya, biasanya ini juga menjelang weekend. Biasanya kan kalau transaksi perdagangan di pasar modal ataupun di pasar uang kan transaksi perdagangan terjadi dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Nah, biasanya tuh mulai masuk dari awal hari Jumat, biasanya tuh harga-harga baik itu harga indeks harga saham ataupun indeks pasar uang ini biasanya turut mengalami penurunan pas menjelang weekend. Oke, selanjutnya di sini juga ada lagi juga asumsi dari persepsi para pelaku keuangan terhadap resiko atau return kayak gitu ya. Nah, di sini kan sering banget ya kita dengar ya teman-teman pada saat dari dulu sekolah ya kayak gitu ibaratnya eh, usahakan tuh beri korban sekecil-kecilnya demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Begitu juga sama kayak di pasar saham, ibaratnya cari imbal hasil di sini itu sebesar-besarnya dengan upaya serendah-rendahnya kan kayak gitu. Nah, atau biasanya di sini tuh upaya serendah-rendahnya itu bagaimana ibaratnya tuh dari investor atau individu-individu tersebut ibaratnya mempelajari resiko-resiko terhadap suatu instrumen investasi sehingga di sini itu bisa mendapatkan uh, suatu instrumen investasi yang cukup baik sehingga dia bisa tempatkan untuk investasi tersebut itu dengan resiko yang serendah-rendahnya sehingga nanti diharapkan di masa mendatang mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya seperti itu teman-teman. Asumsi bias maksudnya seperti ini ya teman-teman, mungkin bisa jadi aja ya harga-harga saham di sini eh, di pasar keuangan baik itu di pasar modal atau di pasar uang di sini itu dia bisa jadi emang kinerja keuangannya itu cukup bagus, terus habis itu bisa dibilang di sini harganya saat ini eh, bisa dibilang rendah kayak gitu. Ini sebenarnya harga saham perusahaan tersebut saat ini rendah itu bukan bisa dibilang perusahaan tersebut jelek ya teman-teman, tetapi di sini ya bisa jadi saham perusahaan tersebut itu emang masih belum diapresiasi oleh pasar atau ibaratnya bisa dibilang di sini itu eh, pada banyak investor-investor lain itu belum mengetahui ibaratnya tuh nilai dari fundamental atau nilai dari keuangan perusahaan tersebut emang yang cukup baik kayak gitu. Nah, ini bisa jadi aja ya teman-teman, bisa jadinya kenapa ya karena bisa sebagai contoh mungkin pada saat di kuartal selanjutnya, misalkan di sini saya ngambil contoh, misalkan perusahaan uh, Prodia Widya Usaha. Nah, dia kan itu perusahaan Prodia itu kan perusahaan lab ya, laboratorium. Nah, kebetulan kan pada saat terjadi pandemi kemarin, sebelum terjadi pandemi ya kan itu kan kurang terkenal banget kan ya kayak gitu nih lab apa sih kan kayak gitu kok ada lab-lab kayak lab kesehatan kayak gitu. Nah kan pada saat terjadi pandemi kemarin kan banyak orang membutuhkan ya ibaratnya orang untuk tes antigen, tes swab PCR kan kayak gitu. Nah, jadi kan ibaratnya tuh di sini pada saat sebelum terjadi pandemi ya ibaratnya kayak harga-harga saham perusahaan kayak tadi ibaratnya kayak perusahaan-perusahaan lab itu ya mungkin kurang dihargai oleh pasar. Nah kebetulan ada yang terjadi peristiwa pandemi kayak kemarin. Nah di sini kan orang-orang mulai berpikir nih wah saham-saham yang masuk di sektor kesehatan khususnya masuk yang di sektor lab nih pasti bakalan berpengaruh nih ya. Termasuk juga kayak tadi saham Prodia Widya Usaha tadi kan misalkan ini kan perusahaan itu termasuk di sektor lab kan ya lab kesehatan. Nah, otomatis kan di sini bakalan mempengaruhi kan dampaknya ya bagaimana ya otomatis kan di sini ya banyak orang yang melakukan tes PCR atau antigen di lab tersebut dan akibatnya pengaruhnya bagaimana ya pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan dan pasti otomatis ya labanya turut mengalami kenaikan dan otomatis kalau laba mengalami kenaikan ya harga sahamnya ya pasti bakalan diapresiasi pada banyak investor yang ingin melakukan pembelian saham perusahaan tersebut. Akibatnya apa? Ya harga saham perusahaan tersebut itu bakalan turut mengalami kenaikan. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengenai perbedaan antara dari teori keuangan yang umumnya biasanya dan behavioral finance atau ibaratnya tuh di sini dari perilaku keuangan kan kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh kalau misalkan dari standar keuangan yang umum itu mengasumsikan bahwa setiap investor itu tahu terhadap informasi yang ada di salah satu saham atau instrumen investasi yang mereka investasikan sehingga bisa dibilang tuh di sini harganya itu mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Jadi bisa dibilang tuh sebagai setiap individu investor tersebut itu rasional atau ibarat itu masuk akal dan harga sahamnya juga ibarat itu masuk akal. Tetapi kan umumnya sama seperti tadi yang kita bilang ya, ibarat itu bisa jadi aja kan harga saham saat ini tuh masih rendah kayak gitu. Nah, rendahnya ini ya bisa jadi ya bukannya karena kinerja keuangan perusahaan tersebut jelek, tetapi emang investor-investor lain itu belum mengapresiasi harga saham perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya juga di sini itu kalau
Perbedaan yang kedua di sini tuh dari standar keuangan menganggap bahwa setiap pasar tersebut itu terjadi efisiensi. Jadi setiap asumsinya di sini setiap investor itu sudah tahu mengenai informasi dari perusahaan atau informasi dari kinerja keuangan perusahaan. Jadi berarti seluruh investor sudah tahu mengenai kinerja keuangan perusahaan tersebut. Akibatnya ya harga sahamnya itu emang cenderung mengalami kenaikan. Nah, sebaliknya kalau mengenai behavioral finance di sini tuh menganggap ya emang ibaratnya tuh pasar itu nggak efisien. Nggak efisiennya itu ya maksudnya di sini tuh ya kayak tadi yang saya sempat bilang kan ya mengenai perusahaan yang berbasis lab kesehatan tadi itu ya di sini kinerjanya cukup bagus tetapi masih kurang diapresiasi oleh pasar. Nah, selanjutnya di sini ada lagi juga standar mengenai dari kalau standar keuangan umumnya di sini tuh menganggap bahwa untuk pengukuran valuasi atau pengukuran dari return itu menggunakan dari expected return ya, menggunakan dari model-model dari CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Terus habis itu juga menggunakan efisiensi market hipotesis atau mengasumsikan bahwa kalau di sini tuh ya pasar tersebut itu ya efisien atau ibaratnya tuh ya seluruh informasi yang ada di pasar itu ya seluruh investor itu sudah tahu kan kayak gitu. Nah, ini ada sih sebenarnya metodenya atau ilmunya kan kayak gitu atau cara perhitungan tetapi nggak saya bahas ya kali ini. Nah, sedangkan kalau behavioral finance ini cenderung menganggap bahwa dia itu lebih umum menggunakan teori atau model dari behavioral asset pricing teori. Jadi maksudnya tuh di sini menganggap bahwa suatu kejadian di masa mendatang itu bakalan terjadi kembali lagi kayak gitu. Nah, jadi maksudnya di sini tuh uh, dia lebih banyak kayak lebih ke analisis teknikal ya teman-teman. Kan kalau di analisis teknikal kan biasanya kan kayak ada tarik-tarik garis support atau resistance ya. Nah, itu teman-teman, jadi behavioral finance itu merupakan rumpun ilmu yang tidak berdiri sendiri ya, tetapi di sini itu dia adanya interdisipliner atau ibaratnya itu menggabungkan dari beberapa disiplin ilmu. Jadi di sini ada dari ilmu psikologi, terus habis itu ada ilmu dari ekonomi, terus habis itu ada ekonomi behavioral, terus habis itu ada dari ilmu investasi, ada ilmu dari akunting behavioral, terus habis itu ada dari ilmu finance, ada ilmu dari sosiologi. Nah, itu semuanya digabung menjadi satu. Bagaimana sih ibaratnya tuh kita bisa menganalisis atau bisa dibilang tuh membaca perilaku dari para pelaku keuangan tersebut di pasar keuangan. Di sini itu mereka itu bakalan membuat keputusan investasi seperti apa dan dampaknya bagaimana terhadap seluruh pasar keuangan yang ada di negara kita, negara Indonesia, seperti itu. Tadi ya teman-teman mengenai ilmu dari behavioral finance. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keputusan investasi. Nah, bagaimana sih perilaku dari setiap masing-masing individu tersebut di dalam pasar keuangan membuat keputusan investasi. Nah, sebelum kita masuk ke keputusan investasi, mungkin saya sedikit memberikan informasi terlebih dahulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan investasi? Investasi itu berupa penanaman modal atau melakukan kegiatan menyimpan dana kita, diharapkan yang di masa mendatang itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari nilai yang kita investasikan. Dan cenderung juga diharapkan yang di masa mendatang ini bisa mengalahkan dari bisa dibilang tuh inflasi yang bisa menggerus dari nilai uang kita, seperti itu teman-teman. Dan di sini itu ada lagi juga yang disebut sebagai keputusan investasi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan keputusan investasi? Nah, baik, jadi keputusan investasi itu bagaimana sih perilaku dari individu tersebut terhadap uh, investasi atau melakukan pembuatan keputusan atas aset yang dia miliki. Di sini itu dengan menggunakan atau menelaah atau mempelajari beberapa hal yang akan dianalisis. Nah, analisisnya tersebut itu ada beberapa hal ya, ada banyak banget ya teman-teman, bisa mungkin menggunakan dua, ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental itu berbasis ke bisa dibilang tuh di sini kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau analisis fundamental itu membaca dari grafik harga saham. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai perilaku manusia dalam menentukan keputusan investasi. Jadi di sini tuh ada beberapa hal ya teman-teman, atau ada beberapa tindakan dari seseorang itu dalam menentukan keputusan investasi. Yang pertama di sini ada risk attitude, atau bisa dibilang tuh di sini itu ya
bisa dibilang tuh kayak teori ekonomi yang menjelaskan bahwa umumnya manusia itu menghindari dari resiko ya, atau tidak suka sama resiko kan kayak gitu. Nah mungkin ya sama aja ya kayak kita ya kan, kalau kita investasi ya anggapan kita ya pasti ya ibaratnya tuh ya diusahakan ya masa mendatang ya investasi kita itu mengalami kenaikan. Tetapi ya kalau misalkan kita nggak belajar ya dan kita tidak memahami bagaimana cara menginvestasikan yang baik ya, bisa jadi aja di masa mendatang itu ya di sini investasi kita itu bakalan mengalami penurunan. Ibaratnya karena kita tidak memilih saham-saham yang berkinerja baik. Nah, jadi di sini tuh nganggapnya kalau misalkan risk attitude atau ibaratnya tuh bisa dibilang tuh di sini manusia itu tidak suka terhadap resiko ya, menganggapnya ya tiap para pelaku pasar keuangan di sini itu ya kalau mereka mau melakukan investasi di sini itu ya mereka harus ibaratnya tuh ya mereka mengambil resiko ya diharapkan ya di masa mendatang itu ya dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari resiko yang dia ambil kayak gitu. Nah, tetapi kan sebenarnya ini resiko tersebut itu bisa kita minimalisir ya teman-teman, dan resiko tersebut itu ya kalau kita menelaah atau mempelajari mengenai literasi keuangan yang cukup baik kayak gitu. Dan kedua di sini itu ada juga orang itu antipati terhadap kerugian, atau orang itu tidak suka dengan kerugian atau loss aversion. Loss aversion kayak bisa dibilang tuh di sini tuh sebagai contoh misalkan orang-orang yang investasi di reksadana kan, kalau investasi di reksadana itu kan orang tersebut ya udah investasi, tetapi kan nanti akan dikelola oleh manajer investasi kan. Nah, tetapi ternyata biasanya misalkan tahun ini mengalami investasi itu mengalami kenaikan, tahun besok investasi mengalami kenaikan. Nah, misalkan tahun selanjutnya lagi ternyata investasinya tersebut misalkan mengalami penurunan. Nah, biasanya kan orang-orang yang mereka investasi reksadana yang mereka kan berpikir kok investasi bisa mengalami penurunan sih. Nah, ini kok gimana kok bisa begini kan kayak gitu. Nah, mereka itu ya antipati terhadap kerugian. Nah, jadi ibaratnya tuh mereka nggak paham kayak gitu sebenarnya ya investasi itu bisa mengalami kerugian kalau misalkan di sini ya bisa jadi ya karena emang manajer investasinya tersebut itu ya salah menentukan instrumen investasi yang baik kayak. Nah, selanjutnya di sini itu ada lagi juga mental accounting ya teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk yang itu tadi yang pertama ya risk attitude ya. Nah, terus habis itu yang kedua di sini mental accounting. Jadi ibaratnya tuh di sini itu orang itu mengelompokkan keuangan-keuangan yang mereka punya itu ke dalam pos-pos yang berbeda ya teman-teman. Jadi ibaratnya tuh misalkan nih perusahaan sudah memposkan untuk biaya operasional, terus habis itu pos untuk biaya gaji karyawan, terus habis itu misalkan ini untuk biaya gaji karyawan untuk beberapa bulan ke depan, atau untuk pos untuk THR karyawan kan. Ini kan misalkan untuk THR karyawan ya biasa kan perusahaan itu sudah mengeposkan dananya tersebut itu apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan besar. Nah, keuntungan besar tersebut itu disimpan kan sama perusahaan kan biasanya, terus habis itu nanti baru dibayarkan untuk gaji atau THR karyawan kan kita, atau bonus untuk karyawan kan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan di sini itu kalau misalkan mental accounting ya tadi melakukan pengeposan. Nah, tetapi kalau misalkan orang yang tindakannya agak ceroboh ya mereka itu ya ibaratnya tuh oh ya udah nih daripada uang itu nganggur ya ibaratnya tuh ya lebih baik ya uang yang ada di save capital tersebut itu maksudnya kayak tadi udah dipos-posin kayak gitu, tetapi dia gunakan kembali lagi untuk bisa dibilang tuh di sini untuk dikembangkan kan gitu, untuk diinvestasikan. Tetapi ya kalau misalkan investasinya tersebut itu mengalami keuntungan, ternyata investasinya tersebut mengalami kerugian, yang ada bukannya mengalami keuntungan kan, kapital kita mengalami kenaikan, tetapi yang ada malah ibaratnya tuh ya kapital kita bisa mengalami penurunan. Oke, selanjutnya di sini ada lagi juga untuk perilaku manusia terhadap pengambilan keputusan. Di sini ada dampak selanjutnya itu adanya overconfidence atau percayaan diri yang berlebih banget ya teman-teman. Jadi ibaratnya tuh ya dia itu ya cukup yakin banget ibaratnya tuh bahwa instrumen investasi yang diinvestasikan atau saham yang diinvestasikan itu memiliki kinerja yang cukup baik dan di masa mendatang mengalami harga sahamnya cenderung mengalami kenaikan. Nah, ini kurang baik banget ya teman-teman. Nah, jadi ya bisa jadi aja mungkin di masa mendatang emang benar ya saham tersebut itu mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan otomatis harga sahamnya mengalami kenaikan. Ternyata di periode berikutnya ternyata saham perusahaan tersebut itu ibaratnya ternyata mengalami penurunan tidak sesuai dengan ekspektasi kan. Ini kan overconfidence itu kurang baik ya teman-teman. Jadi ibaratnya ya anggap ya bahwa saham tersebut itu ya emang yang kita beli itu emang
sudah baik dan sudah layak untuk dilakukan pembelian kayak gitu. Nah ini jangan sampai kayak gitu ya. Jadi ibaratnya kita jangan sampai overconfidence ya. Kita ya perlu bisa dibilang tuh setiap beberapa bulan sekali itu kita membaca laporan keuangan kuartal perusahaan yang kita investasikan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui update dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Jadi ya nanti baru kita menentukan keputusan investasinya. Kembali lagi, apakah investasi perusahaan tersebut itu layak untuk kita pertahankan ataukah kita lakukan penjualan saham perusahaan yang kita investasikan sebelumnya kayak gitu. Teman-teman, selanjutnya kita akan menelaah mengenai indikator dari investasi. Nah, jadi teman-teman, sebelum teman-teman melakukan investasi, teman-teman itu setidaknya harus paham ya mengenai beberapa hal berikut. Yang pertama di sini itu ya teman-teman harus memiliki pengetahuan yang bisa dibilang itu dasar mengenai saham dan investasi. Nah, jadi ya teman-teman, nanti mungkin ya beberapa pertemuan ke depan di sini saya akan menelaah ke teman-teman bagaimana sih, apa sih yang dimaksud pengetahuan mengenai investasi atau literasi keuangan mengenai investasi. Nah, mungkin di beberapa pertemuan ke depan nanti kita akan belajar secara bersama ya teman-teman mengenai investasi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tuh ya indikator atau hal mengenai kenapa sih orang itu melakukan investasi ya. Di sini ya orang tersebut itu memiliki tujuan hidupnya untuk di masa mendatang. Jadi maksudnya mungkin bisa jadi aja orang tersebut itu yang memiliki harapannya kalau investasi di sini dari modal yang dia miliki saat ini ya ditujukan nanti mungkin 5 atau 6 tahun mendatang di sini tuh dana yang terkumpul tersebut bisa untuk melakukan DP rumah atau bisa juga untuk menyekolahkan anak. Nah, jadi di sini tuh ada tujuan dari investasinya tersebut. Nah, selanjutnya juga di sini tuh ya orang tersebut itu juga ada beberapa indikator lainnya ya teman-teman. Di sini kenapa orang itu melakukan investasi ya, di sini ya orang tersebut itu ya memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan. Nah, mungkin ya nanti sembari kita belajar ya ke depannya juga bagaimana sih cara pengelolaan keuangan yang baik kayak gitu ya. Nah, bagaimana sih cara untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan kita tempatkan dana-dana berlebih kita itu ke dalam instrumen investasi yang tepat kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini tuh orang tersebut itu memiliki pengetahuan dengan bagaimana sih cara menginvestasikan uang. Nah, ini hampir sama sih ya kayak tadi yang orang tersebut itu memiliki pengetahuan mengenai saham dan investasi. Jadi orang-orang tersebut yang sudah memahami mengenai literasi keuangan yang baik ya, mereka ya menempatkan dana-dana berlebihan tersebut ke dalam instrumen-instrumen investasi. Nggak cuma di saham ya, kan ada juga kayak obligasi negara, obligasi korporasi, ada juga mungkin di peer-to-peer lending atau mungkin di deposito. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai orang tersebut itu ya paham mengenai fluktuasi harga saham. Jadi ibaratnya itu ya pasti otomatis kan pergerakan harga saham pada saat waktu perdagangan bursa ya, kalau orang-orang yang paham literasi keuangan yang baik ya mereka itu ya nggak terlalu mempengaruhi banget terhadap fluktuasi harga saham. Ya dia mikir ya udah kinerja keuangan bagus ya otomatis ya harga saham perusahaan itu pasti bakalan mengikuti kayak gitu. Walaupun saat ini mengalami gejolak, terjadi kenaikan atau penurunan ya dia tidak berpikir mengenai fluktuasi harga saham tersebut. Selanjutnya di sini kita akan menelaah mengenai faktor-faktor psikologis apa aja sih yang bisa mempengaruhi para pelaku keuangan di sini bisa dalam menentukan keputusan investasi. Yang pertama di sini ada faktor dari bias kognitif atau bisa dibilang tuh di sini itu penyimpangan terhadap informasi yang didapatkan oleh investor. Jadi ibaratnya tuh ya investor itu tuh nganggapnya ya bukan, maksudnya di sini tuh kan kalau misalkan dari teori-teori keuangan anggapnya kan bahwa di sini tuh ya setiap investor tuh sudah tahu mengenai informasi yang ada di perusahaan, tetapi nyatanya itu ya di pasar itu ya belum tentu semuanya tahu mengenai informasi dari perusahaan tersebut, kecuali ya perusahaan tersebut mempublikasikan informasi tersebut di media kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi selain bias kognitif di sini ada bias emosi ya. Jadi ibaratnya tuh investor tuh lebih mengutamakan emosinya untuk melakukan investasi, melakukan keputusan pembelian atau penjualan tanpa memikirkan atau melihat ibaratnya faktanya yang terjadi. Ibaratnya itu mereka yang melakukan bias emosi di sini tuh membuat keputusan tanpa melihat fakta-fakta yang ada seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada juga bias konfirmasi ya. Bisa dibilang tuh di sini tuh mereka itu lebih
Miskonfirmasi tuh di sini tuh hampir sama kayak ibaratnya tuh investor tersebut kayak kayak bisa dibilang tuh kayaknya mau menang sendiri kayak gitu loh, walaupun ibaratnya tuh sahamnya saat ini mengalami penurunan disebabkan oleh kinerja keuangannya yang turut mengalami penurunan, tapi dia nggak mau disalahkan kayak gitu loh. Sebenarnya ya dia sudah tahu kayak gitu loh, kinerja keuangannya itu juga turut mengalami penurunan, tetapi investornya di sini tuh ya dia percaya bahwa suatu saham ya sahamnya ini akan turut mengalami kenaikan lagi. Nah, dia mencari informasi-informasi lainnya, entah itu informasi dari media atau apa yang berkaitan terhadap saham perusahaan tersebut, atau misalkan sektor-sektor yang berkaitan dengan perusahaan yang dia beli kan kayak gitu. Jadi ibaratnya tuh dia mencari pembenaran terhadap undangan yang dia harapin bahwa saham perusahaan yang dia beli itu ya pasti kedepannya bakalan mengalami kenaikan, walaupun sebenarnya faktanya saat ini sedang mengalami penurunan disebabkan ya penurunan sisi kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya juga ada lagi juga bias aversion ya teman-teman. Jadi ibaratnya tuh di sini itu loss aversion. Bias loss aversion itu menganggap bahwa seluruh tabungan yang dia miliki dia investasikan, namun di sini selalu mengalami kerugian, atau maksudnya di sini lebih banyak mengalami kerugian jika dibandingkan dengan keuntungannya. Nah, sebenarnya ini tergantung dari pola pikir kita ya. Kalau misalkan pola pikir kita di sini mau belajar dan ibaratnya kita memahami literasi keuangan yang cukup baik, ya otomatis di sini khususnya di literasi dari investasi ya otomatis ya kita bisa meminimalkan dari loss atau kerugian tersebut ya. Bagaimana cara meminimalkan loss atau kerugian tersebut ya? Kita ya kalau misalkan di dalam ilmu analisis fundamental kan kita bisa mengetahui harga wajar saham perusahaan, atau misalkan sebagai contoh ya kayak beberapa pertemuan sebelumnya kan kita sempat belajar ya teman-teman, kita mengetahui harga wajar suatu produk. Misalkan sebagai contoh kayak kemarin kan kita belajar ya misalkan harga wajar es krim Cornetto misalkan di harga 10.000. Nah, kalau misalkan kita membelinya di atas dari harga wajarnya, misalkan kita beli harga es krim Cornetto ditawarin nih misalkan sama Mas Fajar nih, misalkan ditawarin sama Mas Fajar nih, beli es krim Cornetto gua dong, nih di harganya gua jual nih 8.000, gua lagi butuh uang. Nah, misalkan ada satu lagi orang misalkan nawarin lagi nih es krim Cornetto ke kamu, misalkan beli es krim Cornetto gua dong, nih kebetulan nih gua lagi butuh uang nih gua jual di 12.000. Nah, kalau kamu misalkan ditawarin dua orang kayak tadi, misalkan kamu kebetulan lagi butuh es krim Cornetto, nah kamu tahu harga pasarannya atau harga wajarnya itu di harga 10.000. Nah, kamu pasti bakalan memilih es krim Cornetto yang ditawarin oleh Mas Fajar atau Mas Sigit. Nah, kalau saya sih pasti bakalan membeli es krim Cornetto yang ditawari oleh Mas Fajar. Kenapa ya? Karena bisa dibilang di sini es krim Cornetto-nya itu berada di bawah dari harga pasaran. Nah, jadi kan kita bisa meminimalkan risiko dari kerugian kan, karena kita bisa membeli harga suatu instrumen investasi, suatu harga produk itu di bawah dari harga wajarnya kayak gitu. Nah, begitu juga sama kalau misalkan kita melakukan investasi ya, kita melakukan investasi itu melakukan pembelian itu di bawah dari harga wajar. Nah, Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mempelajari atau menelaah mengenai tahapan-tahapan dari proses dari investasi. Nah, yang pertama di sini itu ada karakter atau sifat dari setiap masing-masing investor. Nah, ini sih tergantung dari karakter individunya masing-masing ya. Kalau dari karakter individunya masing-masing di sini dia emang memiliki pola pikir yang hemat dan berpikir untuk keperluan di masa mendatang, ya mereka lebih berfokus ya lebih baik ya uangnya tersebut itu tidak dihambur-hamburkan atau tidak dihabiskan saat ini, tetapi bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk di masa mendatang. Lebih baik ya saat ini kita kembangkan atau kita investasikan, dan diharapkan di masa mendatang itu bisa menggapai beberapa tujuan-tujuan yang kita harapkan seperti itu. Nah, kalau misalkan pola pikirnya seperti itu, pola berpikirnya berhemat dan memikirkan tujuan masa mendatang, ya itu yang cukup baik. Nah, ini penting banget nih buat cewek-cewek nih. Lihat nih teman-temannya yang cowok ya, dia punya pola pikir seperti itu atau tidak, seperti itu. Nah, kalau yang memiliki pola pikir yang seperti itu, pertahankan, jangan sampai diputusin seperti itu. Ya, dia memiliki ya pola pikir ya ibaratnya tuh ya di sini ya memiliki tujuan masa depan yang ibaratnya tuh dia sudah memiliki tujuan masa depan yang sudah terencana dengan baik seperti itu teman-teman. Nah, ini tadi ya kalau dia emang udah memiliki pola pikir yang hemat, dia bisa melanjutkan tahap selanjutnya. Tetapi kalau pola pikirnya udah boros, ya udah di step ini udah berhenti di situ aja kayak gitu istilahnya.
Nah, ini perlu ibaratnya orang tersebut itu belajar literasi keuangan yang lebih baik lagi, kayak gitu istilahnya. Nah, apabila dia sudah sampai tahap tersebut, nah, tahap selanjutnya di sini tuh ya, dia sudah paham nih mengenai atau dia masih belajar nih instrumen-instrumen investasi. Nah, misalkan sebagai contoh, misalkan di sini kita sudah menelaah ya, sudah paham mengenai berbagai jenis instrumen investasi. Jenis-jenis instrumen investasi kan ada banyak banget ya teman-teman. Ada saham, ada obligasi, ada sukuk, ada reksadana, ada deposito, ada tabungan, ada tanah, properti, terus habis itu ada peer-to-peer berbasis produktif. Nah, ini ada banyak banget jenis-jenisnya dan mungkin ke depan semakin berkembangnya teknologi ya bisa menjadi juga ibaratnya nanti ya instrumen-instrumen investasi itu semakin banyak atau berkembang lagi. Nah, jadi dari instrumen investasi tersebut itu ya mereka bisa memilih salah satunya dan ibaratnya dari salah satunya tersebut itu mereka sudah pelajari bagaimana sih cara menentukan atau mereka saat ini sedang mempelajari bagaimana sih ibaratnya menentukan strategi untuk investasi di instrumen investasi yang mereka pilih. Misalkan sebagai contoh, saya ngambil contoh misalkan satu orang lagi, Mbak Anjani misalkan sudah sampai tahap kedua nih atau level kedua nih sudah memahami berbagai jenis instrumen investasi. Nah, kebetulan Mbak Anjani pengen fokus investasi di saham. Nah, misalkan dia pengen investasi di perusahaan. Nah, saya bingung nih mau perusahaan apa nih yang mau saya investasikan. Nah, saat ini Mbak Anjani saat ini sedang belajar di step ketiga atau tahapan dari pengembangan strategi. Jadi ibaratnya tuh di sini tuh ya dia mempelajari strategi-strategi investasi yang tepat untuk dia investasikan gitu atau ibaratnya tuh saham-saham perusahaan apa yang layak untuk dia investasikan. Nah, setelah nanti dia sudah paham mengenai bagaimana cara menganalisis perusahaan tersebut dan baru tahap keempat di sini tuh Mbak Anjani di sini tuh melakukan ibaratnya tuh di sini tuh dia menerapkan strateginya, mengimplementasikan strateginya tersebut atau melakukan transaksi dari sahamnya tersebut. Setelah dia analisis ternyata sahamnya tersebut itu layak untuk diinvestasikan. Nah, Mbak Anjani melakukan transaksi atau pembelian sahamnya tersebut dan setelah beberapa tahun kemudian kan kayak gitu. Nah, nanti ya mungkin sekitaran 2 atau 5 tahun kemudian kayak gitu atau beberapa tahun atau mungkin bisa jadi aja dalam beberapa bulan kemudian ya harga sahamnya telah mencapai target yang diharapkan oleh Mbak Anjani bisa melakukan penjualan. Atau misalkan pada saat beberapa bulan ke depan ternyata sahamnya saat ini sedang mengalami penurunan. Nah, dari segi penurunan tersebut itu ya Mbak Anjani bisa melihat kembali lagi dari sisi kinerja keuangan yang terbaru, kinerja keuangan perusahaan tersebut yang terbaru. Bagaimana sih apakah kinerja keuangan yang terbarunya saat ini itu emang benar sedang mengalami penurunan sehingga mengakibatkan harga sahamnya saat ini juga sedang mengalami penurunan. Ternyata setelah dilihat oleh Mbak Anjani, ternyata kinerja keuangan perusahaan saat ini itu ya malah cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja keuangan di periode sebelumnya atau di kuartal sebelumnya atau di tahun sebelumnya. Nah ya kalau saya sih kalau misalkan menjadi Mbak Anjani, kalau misalkan pada saat seperti itu ya lebih baik ya saya di sini ya tetap bertahan aja di investasi di perusahaan tersebut. Kalau saya memiliki kas berlebih atau cadangan uang berlebih untuk di tabungan berlebih ya saya akumulasi kembali lagi atau ibaratnya tuh di sini melakukan pembelian kembali lagi saham tersebut ya kebetulan kan ibaratnya kan kalau misalkan saat ini terjadi penurunan kan berarti harga sahamnya itu cenderung lebih murah kan jika kita melakukan pembelian pada saat di awal. Misalkan kita di awal melakukan pembelian di harga 1.700, ternyata harga sahamnya saat ini tuh turun menjadi 1.400. Ternyata setelah Mbak Anjani lihat kinerja keuangannya di sini tuh ya nggak ada masalah kok, ibaratnya toh malah laporan keuangan terbarunya, laporan keuangan kuartal terbarunya misalkan kuartal 3 saat ini, misalkan nih pada saat video ini dibuat ini bulan Oktober ya di tahun 2022, laporan keuangan kuartal 3 tahun 2022-nya di sini perusahaan tersebut mengalami kenaikan. Nah ya kalau saya sih menjadi Mbak Anjani ya saya setelah melihat laporan keuangan perusahaan tidak ada masalah ya saya malah kalau misalkan memiliki kas berlebih atau ibaratnya memiliki tabungan berlebih ya saya cenderung bakalan melakukan pembelian lagi. Kan kebetulan saat ini harganya berada di bawah kan di harga 1.400. Tadi kan saya beli di awal kan di harga 1.700. Ya kalau bagi saya ya mengalami penurunan tersebut ya nggak masalah. Toh ibarat kan nanti kan biasanya kan nanti dari nilai tersebut itu diambil rata-rata kan tadi awal kita beli 1.700 dan kita pembelian kedua di harga 1.400 kan berarti diambil nilai rata-ratanya itu sekitaran 1.500 kan. Nah berarti kan harga saham kita yang kita pembelian rata-ratanya itu di harga 1.500. Nah ternyata setelah 7 bulan atau 1 tahun ke depan harga sahamnya mengalami kenaikan di harga 2.000. Nah berarti kan
Ternyata misalkan Mbak Anjani target melakukan penjualan itu di harga 1.900, harga sahamnya ternyata udah mencapai melebihi target kan, target penjualan di harga 2.000. Nah ya udah berarti kan ini Mbak Anjani bisa melakukan penjualan, tetapi penjualan bukan harga sahamnya di harga 1.700 tadi kan, tetapi kan karena kita sudah melakukan pembelian kedua tadi kan, karena walaupun harga sahamnya saat itu anjlok, tetapi kita ngelihat sisi kinerja keuangannya cukup baik, kita melakukan akumulasi kembali lagi, kan berarti kan harga saham kita kan kita ambil nilai rata-ratanya 1.500, berarti kan ibaratnya ya kita jual di harga 2.000 kan kita mendapatkan keuntungannya bukan 1.700 dikurangin 2.000 lagi kan, kayak gitu 2.000 dikurangi 1.700, tetapi kita ngambil dari nilai rata-ratanya itu 1.500, berarti kan 2.000 dikurangin 1.500 berarti kan dapatkan keuntungan kita itu sekitaran Rp500. Nah berarti kan di sini kan kita bisa lihat nilai keuntungan kita itu sebesar Rp500 kan, dibagi dengan nilai pokok kita seharga 1.500 kan, berarti keuntungan kita itu udah dari instrumen investasi tersebut aja yang kita investasikan di perusahaan tersebut aja itu udah mendapatkan keuntungan sebesar 30%. Nah ini dalam waktu ibaratnya tuh bisa dibilang tuh kurang dari 1 tahun ya teman-teman. Ibaratnya cari deh ibaratnya instrumen investasi apa sih yang bisa mendapatkan keuntungan itu yang dia hampir mencapai 30% dalam 1 tahun kayak gitu. Nah ini kan ya cukup jarang kan ya kan kayak gitu. Nah jadi ya itu pentingnya dari investasi ya teman-teman ya, ibaratnya tuh ya bisa menjaga nilai keuangan kita, atau ibaratnya tuh ya menjaga atau menggapai semua tujuan-tujuan kita di masa mendatang. Oke, itu tadi ya teman-teman step by step mengenai proses-proses dari investasi, dan semuanya itu nanti kita akan pelajari di beberapa pertemuan ke depan. Oke teman-teman, kesimpulan kita pada konten kita kali ini, konten yang kita telah kali ini, jadi apa sih yang dimaksud dengan behavioral finance? Jadi bisa dibilang di sini itu behavioral finance adalah ilmu yang mempelajari dari interdisipliner ilmu, atau ibaratnya tuh dari beberapa ilmu-ilmunya tadi kita sudah kita bahas secara bersama-sama ya, dan dari situ kita mempelajari karakter dari setiap masing-masing pelaku keuangan tersebut itu kan memiliki emosional yang berbeda, dan ibaratnya tuh di sini juga memiliki pola pikir yang berbeda. Terus habis itu di sini tuh dari pola pikir atau emosi setiap orang itu berbeda menghasilkan dari keputusan investasi yang berbeda-beda juga. Nah dari keputusan investasi yang berbeda-beda tersebut itu, nah itu yang disebut sebagai behavioral finance atau keperilakuan dari keuangan kayak gitu. Nah dari setiap keputusan investasi setiap individu tersebut yang berbeda-beda, nanti di sini juga bakalan berpengaruh juga terhadap ibaratnya tuh indeks dari harga saham, atau bisa dibilang di sini itu juga dari keputusan investasi atas suatu negara tersebut, ibaratnya bagaimana sih kinerjanya kayak gitu. Nah itu tadi penjelasan mengenai behavioral finance ya teman-teman. Nah, tadi juga kita sempat membahas juga ya mengenai beberapa aspek yang ada di behavioral finance. Di sini ada aspek psikologi atau aspek dari individu atau personalnya tersebut, bagaimana sih perilakunya akan uang, dan ada juga aspek sosiologi, bagaimana sih perilaku tersebut ke dalam suatu sistem sosial, dan dari sistem sosialnya tersebut itu bagaimana sih dari sistem sosial tersebut itu mempengaruhi akan uang terhadap individu tersebut. Dan di sini ada lagi juga dari aspek keuangan, atau ibaratnya tuh di sini literasi keuangan personalnya orang tersebut itu bagaimana, seperti itu. Itu tadi beberapa aspek-aspek yang ada di behavioral finance ya teman-teman. Tadi juga kita sempat menelaah ya secara bersama-sama apa-apa aja sih faktor yang menyebabkan seseorang itu mengambil keputusan investasi. Yang pertama di sini risk attitude ya, atau bisa dibilang tuh di sini itu orang itu tidak suka mengambil resiko. Nah, jadi ibaratnya tuh kalau misalkan resikonya tersebut itu lebih rendah dibandingkan dengan return atau imbal hasil yang didapatkan di masa mendatang, ya orang tersebut ya baru akan berani mengambil resiko seperti itu. Atau juga bisa jadi di sini tuh orang tersebut itu ya antipati terhadap kerugian. Jadi ibaratnya tuh di sini ya orang tersebut itu ya nganggap ya investasi ya selalu untung, tetapi ya dia nggak berpikir bahwa ya tingkat literasi keuangan dia itu rendah kan kayak gitu. Jadi ya di sini sebenarnya ya tingkat literasi keuangan itu mempengaruhi banget ya kayak gitu ibaratnya terhadap imbal hasil yang kita bakalan dapatkan di masa mendatang. Terus habis itu juga di sini ada yang pengaruh lagi yang lainnya itu disebut sebagai mental accounting. Jadi ibaratnya tiap keuangan yang kita dapatkan di sini, uang-uang yang kita dapatkan di situ tuh kita sudah pos-poskan ke dalam suatu pos ya, atau ke dalam rekening-rekening
terpisah, tetapi dari rekening terpisah tersebut saat ini tidak diperlukan, tetapi orang tersebut itu menggunakan dana dari rekening tersebut untuk dikembangkan kayak gitu. Ternyata dari hasil pengembangan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu disebut sebagai risk capital ya. Nah, tadi kita juga sempat membahas juga ya, ada perilaku manusia yang di sini dalam mengambil keputusan investasi ini, yang terakhir itu ada overconfidence, atau orang tersebut itu terlalu percaya diri banget terhadap investasi yang dia investasikan. Ternyata investasinya tersebut itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, tadi juga kita sempat menelaah ya teman-teman mengenai beberapa psikologi dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama di sini ada bias kognitif, yang bisa dibilang tuh di sini itu adanya beberapa penyimpangan yang disebabkan informasi yang berbeda dari setiap investor. Dan di sini ada bias emosi, investor itu terlalu mementingkan emosinya dalam melakukan keputusan investasi. Ada bias konfirmasi juga di sini ya, investor itu selalu menganggap instrumen investasi yang diinvestasikan itu dia mencari pembenaran agar bisa ya di sini itu investasi yang dia investasikan itu emang benar, dan diharapkan di masa mendatang harga saham itu cenderung mengalami kenaikan. Nah, itu tidak boleh ya seperti itu teman-teman. Dan ada lagi juga bias loss aversion, ibaratnya di sini itu ya rendahnya literasi keuangan sih teman-teman. Mengakibatkan ya bisa jadi ya di sini itu ya dampak kerugian investasi itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan dari investasi. Nah, selanjutnya tadi juga kita sudah membahas juga ya teman-teman mengenai step by step mengenai alur dari investasi. Yang pertama tadi di sini adanya dari sifat investor tersebut atau sifat dari individu tersebut, bagaimana karakternya terhadap investasi, dan yang kedua di sini ada dari bagaimana pemahaman orang-orang tersebut terhadap instrumen investasi yang mereka pahami, dan bagaimana orang tersebut itu menelaah atau mempelajari atau menelaah literasi mengenai keuangan, dan orang tersebut yang selanjutnya tahap selanjutnya itu melakukan penerapan dari literasi keuangan yang dia dapatkan. Dan selanjutnya di sini itu yang kelima, dia mempertahankan atau melakukan keputusan investasi penjualan kayak gitu, atau biasanya disebut sebagai strategi monitoring. Oke teman-teman, demikian ya konten kita kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat, menambah wawasan buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu. Perusahaan pengembang dan manajemen properti terkemuka di Indonesia. Dengan fokus utama di Jakarta Selatan dan Tangerang, portofolio disertifikasi perusahaan meliputi pengembangan hunian tapak, kondominium, super blok mixed use, pusat perbelanjaan, hotel dan rumah sakit, serta jalan tol dan distribusi air bersih. Adapun liabilitas jika dilihat 5 tahun terakhir cenderung stabil, sedikit mengalami penurunan. Didirikan sebagai PT Bintaro Raya pada tanggal 25 Mei 1979, PT Jaya Real Property Tbk telah berkembang menjadi salah satu perusahaan pengembang dan manajemen properti terkemuka di Indonesia. Dengan fokus utama di Jakarta Selatan dan Tangerang, portofolio disertifikasi perusahaan meliputi pengembangan hunian tapak, kondominium, super blok mixed use, pusat perbelanjaan, hotel dan rumah sakit, serta jalan tol dan distribusi air bersih. Dengan pengembangan pertama perusahaan Bintaro Jaya, PT Jaya Real Property memelopori penciptaan komunitas yang layak huni dan berkelanjutan, mengintegrasikan fungsi perumahan dan komersial dengan perencanaan ramah lingkungan dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. PT Jaya Real Property Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan merupakan bagian dari Grup Pembangunan Jaya pada tanggal 29 Juni 1994. Dengan direktur utamanya adalah Trisna Mulyadi dan komisaris utamanya adalah Chandra Ciputra. Berdasarkan data laporan keuangan di video, dinyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan JRPT atau Jaya Real Property Tbk di tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami
peningkatan atau cenderung meningkat setiap tahunnya. Adapun liabilitas jika dilihat 5 tahun terakhir cenderung stabil, sedikit mengalami penurunan. Selanjutnya untuk modal perusahaan JRPT cenderung mengalami kenaikan atau bergerak naik dari tahun ke tahun. PT Adi Komuter Property atau ADCP adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, hospitality, dan support. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 9 Maret 2018 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2018. Kantor pusat Adi Komuter Property Tbk berlokasi di Jakarta Selatan. PT Adi Komuter Property atau ADCP terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Februari 2022. Pengembang properti berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia, menghadirkan hunian dengan keunggulan aksesibilitas yang mempermudah masyarakat menjalani aktivitas harian serta berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan. ADCP merupakan salah satu anak usaha perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Adikarya Persero Tbk. Dimulai dari divisi Transit Oriented Development atau TOD Adikarya di tahun 2015 dan berkembang menjadi entitas terpisah pada tahun 2018. Dengan direktur utamanya ialah Rizkan Firman dan komisaris utamanya adalah Kunjung Setia Brata. PT Ciputra Development Tbk atau dikenal dengan nama Ciputra Group adalah salah satu perusahaan properti Indonesia yang terkemuka. Didirikan pada tahun 1981. Pengembangan properti perumahan skala besar dan komersial adalah keahlian bisnis dan inti dari perusahaan. PT Ciputra Development Tbk didirikan pada 22 Oktober 1981 oleh Dr. Insinyur Ciputra dengan nama PT Citra Habitat Indonesia. PT Ciputra Development Tbk kini telah menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka dan paling terdiversifikasi di Indonesia. Hingga saat ini, perseroan telah mengembangkan lebih dari 76 proyek, mulai dari kawasan perumahan, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga lapangan golf yang terbesar di 33 kota di seluruh Indonesia. Dengan portofolio dan kepemilikan lahan yang luas, perseroan telah berhasil meraih kepercayaan masyarakat luas selama lebih dari 3 dekade dan menjadi perusahaan properti yang terkemuka di Indonesia. Pada tanggal 18 Februari 1994, PT Ciputra Development Tbk memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan lembaga keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham CTRA kepada masyarakat sebanyak 50 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp5.200 per saham. Nah, saat video ini dibuat pada bulan Juni tahun 2022, saham JRPT di sini tergolong undervalue. Hal ini dikarenakan harga saham perusahaan berada di bawah dari nilai wajar yang telah dievaluasi. Nah, jika diperbandingkan rasio keuangan serta nilai valuasi saham perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pesaing, bisa dibilang saham JRPT ini masih cukup unggul, sehingga bisa disimpulkan saham JRPT ini masih cukup layak untuk diinvestasikan.